Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Suljono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Rusuh. Saya memahami Barada
Richard Eliezer itu terpaksa, bukan kehendaknya. Artinya kita punya kepentingan melindungi dia. Iya. Satu lagi kan yang melaporkan ini kan kita ya, pasal 340. Betapa berbahayanya saya melaporkan jika tidak terbukti. Karena yang kita lapor ini orang-orang hebat. Iya. Pak, Bapak ada pesan nggak untuk para pendukung Richard? Ini biar mereka tenang. Pesan kita kepada para pendukung Richard Eliezer, apa yang kalian inginkan telah tercapai. Apa yang kita inginkan telah tercapai. Jadi kita harus tenang. Jola. Iya bang, gue di belakang lu. Nanti hukuman ini ibarat turun tangga dari yang tertinggi sampai ke yang paling bawah. Ya, nyatanya tidak meleset. Saya sudah menduga ini dari ibarat tangga dari atas turun ke bawah. Semua yang saya prediksi tepat adanya. Bapak Idris terus membawa foto dari almarhum Brigadir J seperti apa bang mungkin? Itu adalah kita harus memaklumi bahwa itulah naluri seorang ibu. Dia kehilangan anaknya yang sangat disayang. Iya pak, iya pak. Bentar ya pak. Iya di luar. Iya wawancara di luar ya pak. Aja ya. Gak nyampe mas, gak. Sabar. Ibu, kabel. Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Syafati Suryo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Syafa, bagaimana tanggapan respon dari simpatisan Richard Eliezer yang hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?
Ya, sepertinya ada kendala Stephanie, komunikasi. pasca majelis hakim menjatuhkan vonis penjara 1 tahun. Dengan rekan kami, Syaf. Para pendukung gedung pengadilan sejak pagi tadi terus bersorak-sorai. Mereka mengucapkan syukur, kemudian menyanyikan ragam yel-yel atas vonis yang dinilai jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap Richard Eliezer. Saat ini para pendukung masih memenuhi hampir seluruh sudut gedung pengadilan negeri Jakarta Selatan, mulai dari depan ruang sidang, kemudian di ruang tunggu pengadilan, hingga di depan atau di halaman gedung pengadilan sampai ke jalan raya di depan gedung pengadilan negeri Jakarta Selatan. Saat ini suasana riuh dan sangat ramai masih sangat terasa di gedung pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ribuan pendukung mereka terus mengucapkan syukur, kemudian bersorak-sorai serta menyanyikan aneka yel-yel atas harapan mereka yang akhirnya terwujud setelah majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Hakim Wahyu Iman Santoso akhirnya menjatuhi vonis 1 tahun 6 bulan. Ini tentunya jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, di mana sebelumnya jaksa menuntut Richard Eliezer dengan hukuman 12 tahun penjara. Saya ingin mengajak Anda, Stephanie dan pemirsa, untuk menanyakan tanggapan dari sejumlah pendukung dari Richard Eliezer. Apa Ibu? Selamat siang dan Ibu Emi, Ibu Emi, bagaimana tanggapan setelah mendengarkan Richard Eliezer jatuhi vonis yang jauh banget. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Pak Hakim Wahyu dan para anggota majelis lainnya. Terima kasih. Berarti hakim menilai, mendengar kejujuran seorang Richard Eliezer dan kami semua. Terima kasih. Salam buat Pak Wahyu dan majelis lainnya. Untuk penasihat hukum Bang Roni is the best. Anda sudah datang mengawal persidangan sejak kapan Bu? Sejak awal? Desember. Lama, udah lama. Saya seneng banget, happy. Datang dari mana Bu Emi? Saya dari Jakarta Timur. Datang bersama siapa saja? Saya sama teman-teman yang lain berbaju ini sama. Ya. Terima kasih Ibu Emi, ya Stephanie dan pemirsa. Ini meskipun sebelumnya dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan bahwa Richard Eliezer memenuhi sejumlah unsur yang termaktub dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, diantaranya terbukti dengan atau secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan juga terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun 6 bulan penjara, atas pertimbangan atau hal-hal yang meringankan dari Eliezer, salah satunya siap menjadi justice collaborator dan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum sebagai salah satu pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama, dan kemudian secara jujur mengungkap peristiwa yang sebenarnya, membeberkan fakta-fakta apa saja yang terjadi dalam pembunuhan berencana yang dirancang oleh atasannya Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati. Stephanie dan pemirsa, setelah menjalani persidangan yang cukup panjang, menguras waktu dan tentunya melelahkan ya sejak Oktober 2022, akhirnya kita tiba pada babak akhir dari persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah kemarin majelis hakim menjatuhi vonis mati terhadap dalang pembunuhan berencana ini, yaitu Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, kemudian juga menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada istrinya Putri Chandrawati, yang menurut hakim di mana akibat cerita dari Putri Chandrawati akhirnya Ferdi Sambo merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Sedangkan untuk 2 orang lainnya, yaitu Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara, sementara merupakan asisten rumah tangga Ferdi Sambo telah dijatuhi vonis 15 tahun penjara. Dan hari ini
merupakan hari yang sebelumnya sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Kita sangat ingin mengetahui bagaimana ketok palu hakim berbunyi terhadap nasib dari Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana ini. Dalam pertimbangannya tadi majelis hakim menjelaskan bahwa memang betul Eliezer ini terbukti terlibat dalam perencanaan pembunuhan dan telah memenuhi sejumlah unsur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun karena kesiapan dan kesediaannya menjadi justice collaborator, membeberkan fakta-fakta yang sebenarnya dan bersikap jujur dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan, kemudian hakim menjatuhkan vonis ini yang cukup menggemparkan publik ya, yakni 1 tahun 6 bulan penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, di mana sebelumnya Eliezer dituntut 12 tahun. Selaku aktor intelektual dengan Richard Eliezer di Rumah Sagu. Ya, Stefani dan pemirsa, baru saja lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan secara bersama-sama oleh para pendukung dari Richard Eliezer yang datang dari berbagai daerah. Mereka datang secara berkelompok sambil membawa beragam atribut. Mereka datang sudah sejak pagi tadi dan tidak hanya pada hari bagian dari mereka juga sudah mengawal jalannya persidangan sejak sidang dakwaan Oktober 2022 lalu. Dan rupanya mereka hari ini bisa pulang dengan hati yang lega dan gembira begitu ya Stefani, karena rupanya putusan hakim ini sesuai dengan harapan dari para pendukung Eliezer ini, yakni vonis yang jauh lebih ringan dari kata jujur dan kooperatif, di mana keluarga Yosua juga sudah secara tulus memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Saya kembalikan ke studio, Stefani. Baik. Terima kasih Syafaati Suryo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, baru saja kita mendengarkan sidang vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer. Terdakwa Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Richard Eliezer dengan hukuman penjara 12 tahun. Dengan dibacakannya vonis terhadap Richard Eliezer, maka rangkaian sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah memasuki akhir. Sebelumnya dalam 3 hari terakhir, hakim juga sudah membacakan vonis terhadap 4 terdakwa lainnya. Ini merupakan suasana terkini masih langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih ramai sekali, padat sekali oleh simpatisan dari Eliezer. Mereka terus-menerus mengeluarkan sorakan, yel-yel, dan menyanyikan berbagai lagu sebagai tanda kegembiraan mereka atas vonis Eliezer yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangannya, tadi majelis hakim membacakan sejumlah hal-hal yang dinilai bisa meringankan vonis Eliezer. Di antaranya, fakta bahwa Eliezer adalah saksi pelaku yang bekerja sama, kemudian terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, dan fakta bahwa keluarga korban, keluarga Yosua, telah memaafkan perbuatan terdakwa. Dalam membacakan vonisnya, majelis hakim menyatakan bahwa meskipun benar bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana,
Namun Eliezer bukan pelaku utama dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hakim menyatakan bahwa Ferdi Sambo merupakan aktor intelektual di balik pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dan bahwa Sambo adalah yang disebut sebagai pelaku utama. Dengan demikian maka status justice kolaborator Richard Eliezer ini bisa diterima karena yang bersangkutan tidak dinilai sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ini merupakan masih suasana terkini pemirsa yang Anda saksikan di layar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika dibandingkan dengan sidang Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Maruf, bisa kita lihat bahwa sidang Richard Eliezer ini paling ramai karena banyaknya simpatisan, banyaknya fans dari Eliezer yang datang langsung, hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan mereka. Dan mereka langsung bersorak, mereka turut bergembira saat mendengarkan vonis dari majelis hakim. Kita juga menyaksikan tadi selama pembacaan vonis berlangsung, keluarga Yosua, orang tuanya, Rosti Simanjuntak dan Samuel Huta Barat kembali duduk di baris terdepan. Sebelumnya keluarga Yosua sendiri juga menyatakan bahwa mereka sudah memaafkan perbuatan Eliezer. Mereka menyadari bahwa Eliezer dengan pangkat terendah tidak bisa menolak perintah dari Ferdi Sambo, dari atasannya. Sehingga keluarga Yosua pun memberikan harapan agar Eliezer divonis ringan. Dan ternyata vonis yang dikeluarkan majelis hakim ini sesuai dengan harapan dari keluarga Yosua, sesuai dengan harapan dari para simpatisan Richard Eliezer, sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentunya ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi justice kolaborator selanjutnya untuk bisa memberikan pernyataan jujur, bisa membuka kasus secara terang benderang di persidangan. Seperti yang disampaikan keluarga Yosua bahwa tanpa kesaksian, tanpa kejujuran dari Richard Eliezer, tentunya kasus pembunuhan Yosua tidak akan terungkap sampai hari ini, akan tetap ditetapkan sebagai kasus tembak-menembak. Namun berkat kejujuran dari Richard Eliezer, maka kasus ini pun bisa sampai di meja hijau dan aktor intelektual di balik pembunuhan berencana Yosua, Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati pun juga bisa ikut memperoleh pidana yang dinilai hakim sesuai dengan perbuatan mereka. Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menyatakan bahwa terdakwa Eliezer menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini adalah salah dan ia menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf secara tulus kepada orang tua korban atau orang tua dari Yosua. Majelis hakim menyebut Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama sehingga berhak mendapatkan penghargaan. Tadi pada saat hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara, kita melihat bersama Eliezer menangis haru mendengar putusan hakim. Kembali lagi bahwa vonis ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Eliezer 12 tahun penjara. Masih kita saksikan pemirsa, ini adalah suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masih ramai oleh simpatisan Eliezer. Kami belum mendapat informasi apakah saat ini Eliezer masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau akan segera kembali ke tahanan. Dan kita akan kembali langsung bergabung dengan rekan Syafa Tisuryo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Syafa sudah bersama dengan simpatisan dari Eliezer. Syafa, silakan dengan laporan Anda.
Ya, Stefani dan pemirsa, sejak beberapa saat pasca vonis dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat ini situasi di pengadilan masih ramai, masih riuh rendah oleh sorak-sorai para pendukung dari Richard Eliezer yang memenuhi hampir seluruh sudut di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka masih larut dalam kebahagiaan karena putusan dari Majelis Hakim ini sesuai dengan harapan mereka, yakni jauh lebih rendah atau lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara. Saya akan mengajak Anda, Stefani dan pemirsa, untuk mewawancarai salah satu pendukung dari Richard Eliezer yang sudah mengawal jalannya persidangan sejak awal persidangan. Selamat siang Ibu, dan Ibu siapa? Dengan Mary. Ibu Mary, bagaimana tanggapan Anda setelah akhirnya putusan hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara menjadi hanya 1 tahun 6 bulan penjara? Kita sangat bahagia dan berterima kasih kepada hakim dan membuat kita percaya bahwa masih ada keadilan untuk orang kecil di negeri ini. Kita selama ini sangat bangga dengan Richard, dengan kejujurannya, dan akhirnya kejujurannya itu dihargai. Meskipun Richard Eliezer dalam pertimbangan hakim tetap terbukti melakukan pembunuhan berencana, tapi karena banyaknya alasan yang meringankan, akhirnya divonis. Yang ingin Anda sampaikan mungkin kepada Eliezer dan juga keluarga Eliezer? Iya, buat Richard terima kasih ya, selama ini Richard udah bertahan untuk jujur dan berani walaupun Richard sendirian. Dan untuk Om sama Tante, perjuangan kita nggak sia-sia. Hari ini terbukti bahwa bisa. Ya, pemirsa, tampaknya ada kendala komunikasi dengan rekan kami Syafati Suryo dari pengadilan. Kemudian ingin datang langsung ke gedung pengadilan menyaksikan jalannya persidangan. Jadi awalnya begini, begitu anak ini mengakui bahwa ternyata bukan tembak-menembak segala macam, kan terus ketika dia itu ditampilkan di muka umum ya, ketika penyerahan berkas sama dia ditampilkan di muka umum, saya melihat kasihan. Jadi muka dia tuh kayak takut, mungkin dia takut apakah dia akan dihakimi oleh orang. Jadi saya ingin hadir untuk menunjukkan ke dia bahwa adek, kamu nggak sendiri loh, ada loh orang-orang tuh yang memahami keadaan kamu saat itu gitu loh. Ada orang yang mendukung kamu gitu loh. Kemudian apa harapan Ibu selanjutnya terhadap Richard Eliezer yang nantinya masih harus menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dipotong masa tahanan? Ya nggak apa-apa, jadi itu dia jalanin nggak apa-apa. Setelah dia menjalanin itu, setelah dia keluar nanti kan dia bisa kembali untuk bertugas. Terima kasih Ibu Mary sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Stefani dan pemirsa, para pendukung Eliezer masih membeludak memenuhi beberapa area di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka masih larut dalam kebahagiaan. Eliezer pertama bersifat kooperatif dan sopan selama jalannya persidangan. Ia juga bersedia menjadi seorang justice. Dan ikhlas kepada keluarga korban, yakni orang tua dari Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara alasan yang memberatkan terhadap Eliezer yang disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya adalah bahwa Eliezer ini dinilai tidak menghargai suatu hubungan pertemanan.
Syafa, apakah saat ini Richard Eliezer masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ada kendala komunikasi dengan rekan kami Syafati Suryo yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana sampai saat ini pun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih dipenuhi oleh simpatisan Richard Eliezer yang masih larut dalam kegembiraan atas vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer. Baru saja pemirsa, beberapa saat yang lalu kita dengarkan bersama pembacaan vonis terhadap Richard Eliezer. Eliezer menjadi terdakwa terakhir dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dibacakan vonisnya. Vonis terhadap Richard Eliezer jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya JPU menuntut Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara. Namun majelis hakim memvonis Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara dan dipotong masa tahanan. Sejumlah hal yang dianggap meringankan bagi Eliezer, diantaranya adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Selain itu, barada Richard Eliezer dinilai telah bertindak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Ia juga dianggap telah kooperatif selama persidangan berlangsung. Ya, pemirsa, hingga saat ini kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih dipenuhi oleh para simpatisan dari terdakwa Richard Eliezer. Kami masih berupaya untuk menanyakan informasi kepada rekan kami di lapangan terkait dengan posisi dari terdakwa Richard Eliezer saat ini. Apakah masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau sudah kembali ke tahanan? Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami, Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, jaksa penuntut umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.
Rusuh. Sebelumnya, pemirsa, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso memvonis Ferdi Sambo dengan hukuman mati dan Putri Chandrawati 20 tahun penjara. Keberanian Wahyu menjatuhkan vonis mendapat banyak apresiasi meskipun ada juga yang menentang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso memvonis Ferdi Sambo dengan pidana mati dan vonis 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Vonis hakim ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Sambo hukuman seumur hidup dan Putri Chandrawati 8 tahun penjara. Keberanian Wahyu menjatuhkan vonis mendapat banyak apresiasi meskipun ada juga yang menentang. Ia ditunjuk sebagai Ketua Majelis Sidang sejak 17 Oktober 2022. Wahyu Iman Santoso merupakan Wakil Ketua PN Jakarta Selatan yang dilantik 9 Maret 2022. Wahyu yang lahir pada 17 Februari 1976 diangkat jadi CPNS Maret 1999. Pria berpendidikan akhir S2 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Kediri, dan Batam. Ia juga pernah bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar sebelum akhirnya dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan kelas 1B. Wahyu pernah menangani perkara gugatan pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat menjadi hakim di PN Jaksel. Januari lalu, video yang menuding Hakim Ketua Sidang Sambo, Wahyu Iman Santoso, sedang berbincang dengan perempuan viral di media sosial. Isi video soal vonis yang akan diberikan kepada Ferdi Sambo di kasus pembunuhan Yosua. Satu video menyebut vonis mati, satu lagi seumur hidup. Tak tanggung-tanggung, dalam rekaman juga disebut nama Kabareskrim Polri. Hakim Wahyu tutup mulut saat ditanya terkait video yang beredar. 4 dari 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf, divonis Majelis Hakim 15 tahun penjara. Vonis itu lebih berat dari tuntutan jaksa. Hal yang memberatkan Kuat Ma'ruf ialah berbelit-belit hingga tidak sopan di persidangan. Sementara hal yang meringankan yakni sopir Ferdi Sambo masih memiliki tanggungan keluarga. Dengan pidana penjara selama 15 tahun. Sebelumnya, tuntutan jaksa untuk Ferdi Sambo yakni penjara seumur hidup. Dan kemarin, Majelis Hakim memvonis mati. Sedangkan istrinya, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara. Keduanya lebih berat dari tuntutan jaksa. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang sama-sama dituntut 8 tahun penjara, kini Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, sedangkan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Sebelumnya, Ferdi Sambo dijatuhi vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim, sementara istrinya Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Kedua terdakwa pembunuhan Yosua ini divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Majelis Hakim menegaskan tidak ada hal yang meringankan Sambo. Perbuatan Sambo dinilai telah mencoreng institusi Polri. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menyebut kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati tidak terbukti. Vonis ini lebih berat dari tuntutan JPU yang menuntut Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Sementara itu, Majelis Hakim memvonis Putri Chandrawati dengan hukuman 20 tahun penjara. Sama seperti suaminya, Putri menerima vonis lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Putri dengan hukuman 8 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keluarga Brigadir Yosua yang menghadiri langsung pembacaan vonis terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengapresiasi putusan Majelis Hakim. Keluarga Brigadir Yosua yang menghadiri langsung pembacaan vonis terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengapresiasi putusan Majelis Hakim. Ibunda Yosua menangis saat mendengar vonis mati terhadap Ferdi Sambo meskipun hal tersebut tidak bisa mengembalikan putranya. Iya, karena semua ini tidak bisa mengembalikan nyawa Yosua. Karena Yosua adalah sangat permata hati buat kami dan panutan yang sangat anak yang paling berharga titipan Tuhan buat kami. Tiada yang melebihi daripada titipan Tuhan yang sangat berharga buat kami. Itulah permata hati kami dan itulah harta yang paling kaya yang Tuhan sempat berikan kepada kami. Sementara itu, kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan mempelajari terlebih dahulu vonis yang dijatuhkan hakim. Mereka mendapatkan waktu 7 hari untuk mengajukan banding. Sidang pun akan berlanjut besok dengan agenda pembacaan vonis bagi Richard Eliezer. Sebelumnya, Eliezer dituntut dengan 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita langsung bergabung menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengar keterangan pers dari kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Mau bilang apa ya? Speechless lah ya. Ini saya dan teman-teman kita bekerja keras ya. 6 bulan kita mendampingi Richard, kita tahu proses dia bagaimana dia berjuang. Bagaimana dia harus melawan ketakutan. Di satu sisi dia harus mikirin orang tuanya, keselamatan orang tuanya. Satu sisi dia komitmen untuk berkata jujur. Terjadi pergolakan batin yang luar biasa, nggak gampang teman-teman. Kalau teman-teman lihat sekarang Richard ini sudah beda, jauh berbeda dari yang awal yang kita dampingi. Saya bersama Bung Roman dari awal mendampingi dari proses penyidikan, kita melihat bahwa anak ini kasihan. Dia janganlah dia dikorbankan. Makanya kami terpanggil, kami kekeh untuk membela dia. Dari proses awal bagaimana Richard berjuang untuk mengalahkan rasa takut, trauma. Kemudian dia berkata kepada saya bahwa dia ketakutan ada apa-apa dengan dirinya. Karena dia jujur, dia mau mengambil sikap ini. Nah, dari proses persidangan yang sudah berjalan ini, kami dari tim penasihat hukum, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Di sini ada Bung Pantas, Bung Fredrik, Bung Bernard, Bung Julius, Bung William, Bung Herdian, Bung Rory, kemudian ada Mbak Stella, ada Bu Rina. Kita adalah kerja tim. Kita kerja tim, kita solid bagaimana kita menjaga agar pembelaan kita bisa maksimal. Dari proses persidangan yang sudah berjalan ini juga pun kami melihat bahwa LPSK yang ikut mendampingi Richard Eliezer bagaimana meyakinkan Richard Eliezer agar dia tidak takut karena dia dijaga dan dia dikawal. Kami berterima kasih kepada LPSK. Di dalam proses juga pun dari rekan-rekan jaksa penuntut umum yang awal, yang dalam persidangan kami berbeda pandangan, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Kami menghormati, menghargai.
rekan jaksa penuntut umum. Tadi sebelum Dan juga Richard pun dalam putusan ini kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di ruangan Prof. Haji Umar Seno Aji, SH. Beliau adalah panutan senior mantan Hakim Agung. Kami melihat bahwa keadilan itu benar-benar nyata untuk orang kecil, orang yang punya harapan, yang masih punya masa depan. Dan juga pun kami tidak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman yang dari pagi, siang, malam bagaimana mengawal kasus ini, bagaimana berani mengambil sikap untuk mengungkap kebenaran. Saya tahu beberapa teman-teman media juga pun di awal-awal bagaimana ada rasa ketakutan, tetapi saya mewakili teman-teman, keluarga, mewakili Richard mengucapkan banyak terima kasih. Teman-teman berani untuk menyatakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Dalam proses persidangan yang sudah berjalan ini kurang lebih 4 bulan, kita sudah melakukan pembelaan yang maksimal. Kami melihat bahwa Majelis Hakim yang sebagai wakil Tuhan, penjaga gerbang keadilan, hari ini mempertunjukkan bahwa keadilan itu ada untuk Richard Eliezer. Dan terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga, orang tua dari almarhum Joshua, keluarga Huta Barat Simanjuntak. Kami berterima kasih dengan lapang dada bisa memaafkan Richard Eliezer. Tadi kita lihat di pertimbangan Majelis Hakim itu juga menjadi masukan. Kemudian teman-teman dari Amicus Curiae, teman-teman dari Aliansi Akademisi Indonesia, kemudian beberapa ikatan alumni yang ada di Universitas Indonesia di Jakarta, kemudian beberapa teman-teman dari ICGR dan teman-teman yang lainnya yang ikut mendukung Richard Eliezer dengan mengirimkan Amicus Curiae. Perjuangan ini adalah kemenangan. Putusan pengadilan ini adalah kemenangan kita bersama, bahwa seorang justice collaborator hari ini diputuskan di dalam putusan yang mulia Majelis Hakim, dan kita melihat bahwa ke depannya seseorang yang menjadi justice collaborator dilindungi oleh undang-undang dan negara. Bang Roni sudah ada komunikasi dengan orang tua Richard belum, Pak? Tidak akan mengajukan banding atau seperti apa? Dari kami, targetan kami sebagai penasihat hukum sudah sesuai bahwa targetan kami kan dari awal saya sampaikan bahwa ini adalah keputusan Richard, apapun keputusan hari ini kita akan ikhlas, kita akan terima. Dan kita lihat tadi putusan Majelis Hakim, kita sampaikan bahwa sesuai dengan keinginan Richard, dia ikhlas, dia terima. Tadi awal saya sudah sampaikan. Dan juga terkait yang di bawah 5 tahun, 1 tahun 6 bulan, hari ini kami pun dari tim penasihat hukum terima. Dari JPU nanti mengajukan banding seperti apa? Ini adalah hak dari jaksa penuntut umum, tentunya kita hormati, kita hargai, tapi kita harapkan bahwa jaksa penuntut umum melihat rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Tentunya kami harapkan jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Sejauh ini respon orang tua Richard gimana, Bang? Orang tua Richard, saya belum komunikasi ya, jujur aja, karena ini baru putusan nanti. Tetapi tadi sebelum datang ke persidangan, orang tua sampaikan bahwa kita berdoa bersama, tadi saling menguatkan bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan menggerakkan hati dari Bang Richard itu keluar dari ruangan. Iya, Richard kan sampaikan bahwa di dalam pledoi pribadinya Mbak, bahwa dia bangga menjadi anggota BRIMOB. Itu adalah kebanggaannya dia. Dan Richard ini adalah tulang punggung keluarga. Harapan keluarga, tulang punggung keluarga. Jadi kita harapkan adalah Richard kembali menjadi anggota Polri. Pemirsa, baru saja kita dengarkan pernyataan dari kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang menyatakan bahwa putusan ini jauh lebih rendah memang dibandingkan dengan ekspektasi dari tim kuasa hukum, dan bahwa kuasa hukum sudah mendampingi Richard Eliezer selama 6 bulan terakhir, melihat secara langsung bagaimana Eliezer sempat merasa ketakutan dalam proses persidangan. Atas putusan ini, tim kuasa hukum dan Richard Eliezer menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan banding. Namun kuasa hukum Richard Eliezer mempersilahkan jika nantinya jaksa penuntut umum hendak mengajukan banding atas vonis dari
dari majelis hakim yang ternyata jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Richard Eliezer 12 tahun penjara. Dan pemirsa, breaking news masih akan kami hadirkan usai jeda berikut bersama rekan saya Aprilia Putri. Tetaplah bersama kami.